Oke, baik, kita masuk ke pertemuan terakhir kita, alhamdulillah. Pekan besok sudah UAS ya. Kita akan membahas tentang seismisitas di Indonesia. Jadi setelah melanglang buana kita 14 pertemuan, mulai dari awal banget pengenalan apa itu gelombang seismik, sampai kalian sudah bisa melakukan pengolahan seismik apapun itu gitu ya. Kalian sudah bisa, harapannya sih kalian sudah bisa download data, koreksi instrumen, menentukan posisi, membuat peta seismisitas, bisa analisis katalog, bisa mengetahui vokal mekanisme, macam-macamnya. Intinya kita sudah 1 semester alhamdulillah belajar tentang seismisitas. Jadi di akhir kita akan melihat ya seperti apa sih pola seismisitas di Indonesia gitu. Kalau untuk Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih mudah ya daripada seismisitas bagian timur. Indonesia bagian timur gitu. Nah, ya Indonesia bagian timur gitu, tetapi at least kalian tahu bagian-bagian yang penting untuk diketahui gitu ya. Nah, kita mulai dulu tektonik Indonesia. Kita tidak akan bisa belajar seismologi atau seismisitas kecuali kita belajar tektoniknya terlebih dahulu, gitu kan? Karena yang mengenerate gelombang gempa itu kan karena pergerakan tektonik, ya. Jadi kita nggak bisa melepaskan ya seismisitas pola seismisitas dengan tektonik setting di daerah tersebut, itu poinnya, gitu. Nah, kalau secara umum tektonik Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3 zona. Ada busur kepulauan Sunda, Sunda Barat dan Sunda Timur. Kalau Sunda Barat ya maksudnya mulai dari Sumatera, Jawa gitu ya. Sunda Timur itu mana? Daerah Bali, Timur, Timur, kemudian Nusa Tenggara, itu masih disebut dengan Kepulauan Sunda, Lesser Sunda Islands ya. Gitu. Jadi itu Sunda bagian timur. Kemudian busur kepulauan Laut Banda. Ya, setelah kita udah sampai daerah timur-timur, kemudian kita naik sedikit melengkung itu di Kepulauan Laut Banda. Dan yang ketiga adalah zona tumbukan di Laut Maluku. Gitu. Jadi kurang lebih ya, kalau kita lihat pembagiannya, jadi pembagian ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan ini ya, apa kesamaan keadaan tektoniknya. Gitu. Nah, jadi kalau di sini kita masih ya harus login dulu sebentar ya. Udah, kan sudah ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan tektonik settingnya, gitu. Ada apa memang di sini kita tahu ada subduksi, gitu ya, sampai sini. Di sini juga ada subduksi, tetapi kemudian ada proses melengkung, ya, subduksi plus proses melengkung. Di sini juga dia ada subduksi ganda. Nah, jadi secara umum ini berdasarkan Puspita tahun 93 ya membagi wilayah kepulauan Indonesia menjadi 3 wilayah zona tektonik besar. Jadi bukan tektonik kecil. Kalau zona tektonik kecil mah detail sekali ya. Di sini ada patahan, di sini ada patahan, di sini ada patahan, di sini juga ada beberapa. Apalagi di sini ada sesar Sumatera, ada sesar-sesar yang lain, itu tektonik kecil. Tetapi secara umum, secara tektonik besar, Puspito tahun 93 membagi wilayah Indonesia menjadi 3 zona. Zona busur Kepulauan Sunda memanjang kurang lebih 3.000 km, dimulai dari barat laut Andaman sampai ke Flores. Oke?
Kemudian busur kepulauan Laut Banda dari selatan Pulau Sumba melengkung sampai ke Pulau Seram di sebelah selatan Halmahera. Halmahera itu mana? Halmahera itu ini. Oke. Di bawah Sunda, di bawah apa tadi? Sumba, sorry ya Sumba. Di bawah Sumba melengkung ke utara sampai ke bawah Halmahera. Halmahera. Oke. Kemudian zona tumbukan Laut Maluku merupakan zona dengan kondisi tektonik dan kegempaan yang paling kompleks. Interaksi tumbukan antara busur kepulauan Sangihe di arah timur dengan busur kepulauan Halmahera di arah barat. Jadi yang satu itu adalah busur kepulauan Halmahera, yang satu busur kepulauan Sangihe. Jadi ada dua, ya. Dan kita masih menyebutkan dengan nama busur kepulauan karena subduksi itu membentuk busur atau arc, ya, arc. Jadi ada busur Halmahera dan busur Sangihe, ya. Silakan itu diingat-ingat gitu ya. Kalau yang busur Halmahera dia menunjam ke arah barat, kalau yang busur Sangihe dia menunjam ke arah timur. Gitu. Jadi itu ada 3 pembagian zona tektonik besar menurut Puspito 93. Nah, apa implikasinya? Ini nanti akan berimplikasi terhadap sebaran seismisitas, ya. Gitu. Kita ke busur Sunda dulu. Di Selat Sunda, nah kita bahas Selat Sunda ini adalah Teluk Semangko. Kemudian di sini ada Bandar Lampung, ya. Di sini Lampung Selatan. Pokoknya ini Lampung, ya. Kemudian ini Pulau Jawa, Banten, itu. Nah, ini Krakatau di sini. Nah, ini berarti kan Selat Sunda, ya kan? Ini Selat Sunda. Di Selat Sunda terjadi transisi dari penunjaman miring. Kita kemarin di geodinamika sudah belajar tentang penunjaman miring, ya, di Sumatera ke penunjaman tegak lurus. Penunjaman tegak lurus di mana? Di Jawa. Transisinya di mana? Transisinya di Selat Sunda. Oke, makanya Selat Sunda itu melengkung. Nah, ketika terjadi transisi di situ antara 2 arah subduksi, terbentuklah sobekan. Kalian bisa bayangkan, ini kan dia melengkung ya, berarti di daerah sini dia sobek, gitu ya, sobek. Ketika dia sobek, kemudian apa? Magmanya naik, ya, artinya kan ada penipisan lempeng. Kemudian magmanya naik, membentuk apa? Membentuk sebaran gunung api yang menyilang di badan pulau, gitu. Jadi ini ada beberapa sebaran gunung api. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini karena sobekan, oke? Gitu ya. Jadi kalau yang Krakatau ini bukan murni karena subduksi, tetapi karena adanya sobekan, gitu. Pada celah sobekan terjadi kenaikan materi dan berakumulasi, membeku, membentuk deretan gunung api, Panaitan, Krakatau, Sebesi, dan Rajabasa. Gitu. Jadi ketika di Sumatera itu deretan gunung api itu arahnya ke sana, ya, arahnya ke sini, gitu. Kemudian di Jawa juga arahnya ke sana, ya. Nah, di Selat Sunda itu dia arahnya berbeda sendiri. Dia ke arah northeast, southwest, ya kan. Ini mulai dari Panaitan, Krakatau, Sebesi, Rajabasa itu satu deret. Kenapa? Karena ada kenaikan materi yang terjadi pada celah robekan tadi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, geodinamika Selat Sunda. Ada kelasnya, tapi bisa dirangkum dalam satu slide. Enggak juga sih, mesti ada detailnya lebih banyak ya, tapi kira-kira seperti itu. Oke? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silahkan saja ya. Gitu. Nah, kemudian ketika kita sudah masuk ke sini, kan yang tadi kan celahnya di sini ya, robekannya kan di sini, robek yang membedakan antara penunjaman miring yang terjadi di Sumatera dengan penunjaman tegak lurus yang terjadi di selatan Jawa. Nah, sekarang kita masuk ke selatan Jawa. Zona busur Sunda bagian timur, yaitu Jawa dan Nusa Tenggara, penunjaman terjadi hampir tegak lurus. Subduksi sampai kedalaman 650 kilo. Semakin ke utara distribusi kegempaannya semakin dalam. Jadi
Dari sini kita sudah mendapat bayangan bahwa dari Sunda bagian timur, Jawa hingga Nusa Tenggara di sini ya, subduksinya tegak lurus terhadap Palu dan seismisitasnya semakin ke arah utara atau semakin menjauhi Palu itu semakin dalam. Kedalamnya sampai berapa? Sampai 650 kilo. Gitu. Jadi beda dengan yang di Sumatera. Kalau Sumatera kebanyakan gempa-gempa dangkal. Karena subduksinya juga subduksi yang lebih landai. Kalau di selatan Jawa subduksinya lebih curam sehingga dia bisa mencapai kedalaman 650 kilo. Itu ya. Jadi itu silakan diperhatikan. Nah, kita sudah ke bagian selatan Sunda dan Nusa Tenggara. Kita sekarang ke Laut Banda. Ya, Laut Banda ini unik karena dia melengkung. Ya, melengkungnya ini karena apa? Tuh ya, loh kok sudah Laut Maluku? Oke, sorry. Jadi Laut Banda ini melengkung karena dia mendapat juga tumbukan dari arah sini. Ya, kan kita tahu secara umum Indonesia itu terbentuk atau berada di bawah tektonik subduksi India Australia ke utara terhadap Eurasia dan dorongan dari lempeng Pasifik, ya. Sehingga ketika dia naik ke atas, tetapi juga ditekan dari arah sana, ini akan melengkung, gitu, ya kan? Jadi ini melengkung. Kalau seumpama tidak ada tekanan dari sini, mungkin dia hanya akan naik ke atas saja, gitu ya. Tetapi karena ada tekanan dari arah Samudra Pasifik, maka dia akan melengkung. Gitu. Nah, ini yang menarik di Laut Banda. Jadi di Laut Banda pun nanti kita akan melihat seismisitasnya seperti apa, begitu ya. Ini masih zona subduksi, masih sama. Kalau zona subduksi berarti semakin ke dalam atau semakin menjauhi palung itu seismisitasnya akan semakin dalam atau semakin dangkal? Coba dijawab dulu. Semakin dalam, Bu. Oke, thank you. Dalam. Benar ya, jadi semakin dalam. Jadi kita akan melihat kayak apa sih sebaran di bawahnya gitu. Jadi kita harus tahu tektonik settingnya terlebih dahulu. Gitu. Nah, di sini juga kita masih menemukan gunung api, tuh, karena masih subduksi. Nah, kemudian kita naik ke atas sedikit, kita ke Laut Maluku. Ini Halmahera, ya kan? Ini Halmahera. Halmahera tuh kenapa dia kanya tuh melengkung ke sini? Kenapa tadi? Kenapa dia kanya gini? Karena dia juga zona zona apa tadi di Halmahera? Antara busur Sangihe dan busur Halmahera tadi terjadi apa? Dibuka dulu catatannya barusan tadi saya ngomong. Halo. Silahkan dijawab dulu. Baru nanti saya lanjut. Zona apa, Bu? Halmahera adalah zona Ada tekanan gitu ya, Bu? Bukan tadi loh saya ngomong kalau di antara Himalaya dan Tumbukan atau subduksi? apa? Halmahera sama Sulawesi Utara tadi terjadi apa? Tumbukan dua busur gitu ya, Bu? Betul. Atau apa disebut apa? Tumbukan dua busur apa maksudnya? Kolisi, konvergensi, divergensi atau transform? Atau subduksi? Lu berarti nggak paham tadi waktu saya ngomong yang di depan tadi, paling depan ini. Ada apa tadi di Halmahera sama di di Sulawesi Utara? pasti simpel. Kalian nggak nyatet ya?
tak keluarin besok di UAS. Ya udah, saya panggil. Siapa ya? Santa Maharani. Santa Maharani hadir? Hadir, Bu. Oke, tadi ada Indonesia secara umum dibagi menjadi 3 zona tektonik besar, apa saja? Apa saja? Kalian berharap mau dengerin rekaman, nanti rekamannya saya stop biar nggak ada rekamannya. Nah, jadi biar nyatat ketika kelas itu. Jelas loh tadi 3, tadi tinggal nyebutin 3. Saya belum mau next nih kalau belum dijawab. Izin menjawab tadi. Siapa? Triple junction ya. Triple junction. Saya bahkan nggak ngomong triple junction tadi. Enggak, Bu. Busur Siapa? Kepulauan Sunda, Bu. Santa dulu, Santa tadi saya ingin Santa. Ada busur Sunda, ada busur Halmahera, sama busur Sangihe, Bu. Busur Sunda itu yang mana? Ini di gambarnya, Bu, maksudnya. Nggak ada, bukan. Saya nggak taruh di gambar slide-nya. Maksudnya yang ini tadi loh. Nah, ada 3 itu tadi apa saja? Coba jelaskan. Ada busur Sunda, ada busur Halmahera, sama busur Sangihe, Bu. Jadi di busur Sunda itu adanya transisi penunjaman miring dari miring ke tegak lurus gitu, Bu. Jadi adanya sobekan. Jadi di gunung apinya itu menyilang gitu, Bu, ke badan pulaunya. Kalau misalkan busur Halmahera dia dari bagian selatan menerus ke bagian utara gitu, Bu. Itu Kalau apanya? misalkan Yang menerus apa? arahnya, Bu. Ya, Bu, arahnya. Oke, terus satu lagi apa? Ada busur Sangihe, Bu. Busur Sangihe itu apa? Kalau misalkan busur Sangihe itu tuh yang mengalami pengangkatan gitu nggak sih, Bu, yang menutupi for art-nya itu. Bukan semua, karena saya saja tadi belum bahas for art dan lain sebagainya. Oke, nggak apa-apa lah, Santa Maharani sudah menjawab, meskipun masih kurang tepat. Ya, coba Ilham, gimana tadi Ilham mau menjawabkan? Yang pertama itu ada busur Kepulauan Sunda, yang mana ini tuh memanjang sekitar 3.000 km dari Laut Andaman sampai ke Flores, Bu. Oke. Terus yang kedua itu ada busur Laut Banda, dari selatan Pulau Sumba melengkung sampai ke Pulau Seram sebelah Betul. selatan Halmahera. Betul. Terus yang ketiga itu ada zona tundukan Laut Maluku. Itu zona dengan kondisi tektonik yang ada 2, busur Kepulauan Sangihe ke arah timur dan busur Kepulauan Halmahera ke arah barat. Betul sekali. Ya, terima kasih Ilham. Saya dari 39 Ilham yang benar jawab. Yang lainnya diperhatikan ya, saya tidak akan merekam lagi supaya kalian nyatet. Terus jangan bilang UASnya itu susah ketika kalian tidak mendengarkan. Oke? Tuh, jadi di Maluku antara Halmahera dengan Sulawesi Utara itu ada subduksi ganda. Ya. Ini ada dua apa tadi busur, tadi dikatakan Wahyudi ada
Busur Halmahera dan Sangihe. Mereka itu saling mensubduksi. Kalian paham subduksi kan? Tuh, jadi yang sini tuh sabda ke arah barat, yang sebelah sini ke arah sini. Tuh, makanya dia dua busur di sini. Tuh ya. Kan tadi udah dibahas nih. Yang daerah Selat Sunda ada transisi antara subduksi miring dengan subduksi tegak lurus. Terjadi robekan di Selat Sunda sehingga ada barisan gunung api. Kemudian kita ke selatan Jawa. Kalau di selatan Jawa penunjamannya sudah tegak lurus. Paling dalam itu sampai 650 kilo. Tuh ya. Kemudian kita ke Laut Banda. Di Laut Banda itu dia melengkung. Kenapa? Karena ada tekanan juga dari Samudra Pasifik. Jadi selain lempeng Australia menunjam ke utara, juga ada tekanan dari Samudra Pasifik sehingga dia melengkung. Tuh, jadi itu beberapa tektonik penting yang ada di Indonesia. Oke, kalian tuh belajar geofisika gitu. Meskipun geofisika juga ada banyak ya macam-macamnya, ada metode AMT, geolistrik, tapi at least tektonik Indonesia kalian juga harus paham ya. Kemudian zona tumbukan Laut Maluku ada dua subduksi di situ, Sangihe dan Halmahera. Nah, zona tumbukan Maluku, pada zona ini penunjaman dari arah barat dan dari arah timur. Tuh, kalian bertanya-tanya tidak, kok bisa ya subduksi kok dua arah gitu. Yang kita ketahui kalau yang dari selatan Jawa itu kan subduksi hanya satu arah, ya kan? Hanya dari Australia menunjam ke arah utara, gitu. Yang di baratnya Sumatera juga hanya satu arah, lempeng India, Australia menunjam ke arah utara juga. Nah, tapi di sini saking kompleksnya ya, ini kalau kalian tidak ada bayangan, ini tuh Sulawesi, ya. Ini Sulawesi, K-nya di sini. Ini Sulawesi Utara, ini Halmahera, Pulauan Halmahera. Oke, kita masih membahas hal yang sama, subduksi gitu. Nah, di sini saking kompleksnya, subduksi itu bisa terjadi dua arah. Jadi ada yang ke arah barat dan ada yang ke arah timur. Gitu. Dengan kedalaman bertambah ke arah barat dan ke arah timur. Jadi nanti kita bisa melihat seismisitasnya seperti apa. Dia semakin ke barat itu akan semakin dalam. Gitu ya. Nah, ini di sini sangat kompleks. Nah, ini tadi sekilas tentang tektonik yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, sekarang kita melihat seismisitasnya. Gitu. Kan tadi kita udah tahu ya di tektonik barat ya, yang busur Sunda tadi, ini dia didominasi dengan gempa-gempa karena subduksi. Ya, ada warnanya di sini, warna merah, kuning, hijau, dan biru. Warna ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedalaman. Itu ya, kedalaman gempa. Merah itu mulai dari 0, ini gradasi ya, 0 sampai 50 masih merah, kemudian sampai 100 sudah mulai kuning, 100 sampai 200 kuning, 200 sampai 300 hijau ke biru, di atas 300 itu sampai di atas 300 itu warnanya biru. Nah, kalian perhatikan, hanya di bagian-bagian tertentu yang dia memiliki warna biru. Ya. Nah, apa yang membedakan? Kenapa kok di sini di Jawa kita ke part yang barat dulu ya. Kenapa di Jawa di sini dengan di sini ada warna biru, sedangkan di Sumatera dari sini sampai sini tidak ada warna biru, tidak ada yang kedalamannya sampai 300 ke atas. Kenapa? Tadi sebenarnya saya sudah sampaikan. Nah, kenapa kalau subduksi di Jawa Dekat dengan ini. dekat dengan apa? Dekat dengan zona ecenter. Dekat dengan zona apa? Zona subduksinya, Bu.
Nah, emang zona subduksi semuanya. Kan saya bilang ini semuanya zona subduksi, ke sini zona subduksi, di sini juga zona subduksi. Pertanyaan saya yang punya bibir di sini tidak. Karena bagian Jawa itu zona subduksinya tegak lurus sama itu. Betul. Tegak lurus dan ada dadanya. Apa yang membedakan dengan subduksi di Sumatera? Yang di Sumatera itu nggak tegak lurus, Bu, miring kan. Miring, sama kecuraman dari lempeng subduksinya? Kan poinnya di kecuraman lempengnya. Kenapa kalau di Jawa ada yang sampai 380 kilo tadi? Karena siapa yang lebih curam? Subduksi di selatan Jawa atau yang di Sumatera? Di Jawa, Bu. Yang pasti jawabnya Jawa atau Sumatera? Di Jawa, Bu. Di Jawa, benar sekali. Itu ya, kan tadi saya juga udah jelaskan, subduksi di Jawa itu lebih curam, makanya dia bisa sampai 380 kilo. Bahkan sampai 650 kilo, 650 kilo. Ya, penunjaman hampir tegak lurus, subduksi sampai kedalaman 650 kilo. Makin ke utara distribusinya semakin dalam, distribusi gempanya. Itu. Nah, jadi ini Jawa ya. Ini Jawanya di sini, Jawanya di sini. Ini busur, cekungan busur depan, ya, cekungan busur depan. Ini cekungan busur belakang. Oke. Nah, dia mensubduksi itu subduksinya curam. Oke, subduksinya curam. Subduksinya curam. Sehingga ketika dia sudah sampai ke utaranya Pulau Jawa ya, dia sudah masuk ke Laut Jawa, dia sudah ke cekungan busur belakang, kan dia sampai sini terus, sampai sini terus. Dia sampai di kedalaman lebih dari 600 kilo. Ya. Ini kan 100, 200, 300, 400, 500, 600. Tuh, bahkan sudah melewati batas Muhu. Gitu, sehingga ada titik-titik gempa di sini ya, episenternya. Epicenter itu apa? Epicenter itu proyeksi dari hipocenter ya, dari gempa-gempa yang ada di sini, dia kedalamannya sangat dalam. Gitu. Kita bisa lihat dari sini. Nih, ini kan yang warna biru, dia sudah masuk ke Laut Jawa, sudah masuk ke cekungan busur belakang. Gitu. Dan yang warna biru ini apa sih? Yang warna biru ini adalah sayatan. Sehingga kalian nanti bisa melihat penampangnya. Ya, jangan bingung karena kalian sudah praktikum pakai GMT membuat sayatan. Jadi ketika kita memiliki peta seismisitas seperti ini, kita pengen melihat penampang melintangnya, kita bikin sayatan. Ya kan? Jadi yang warna biru ini nanti adalah garis-garis untuk sayatan gitu. Nah, jadi itu bedanya ya. Saya rasa juga di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan apa perbedaan subduksi di Sumatera dengan di Jawa. Gitu. Nah, salah satunya dari seismisitasnya ini. Di Jawa itu bisa sampai 650 kilo. Kalau di Sumatera tidak. Gitu. Kayak di Banda itu juga sama. Di Laut Banda itu dia juga dalam-dalam. Tuh, kita nanti akan lihat 3D-nya seperti apa. Antara Halmahera dan Sangihe itu Halmahera itu lebih dalam menonjam daripada yang lempeng Sangihe tadi. Tuh. Jadi makanya yang sisi sini dia sampai ada biru-biru. Oke. Nah, ini tadi ya sebaran gempa ini tadi ya, ini hanya di beda. Ini pakai GMT teman-teman. Jadi kalian kemarin sudah belajar pakai itu gitu ya. Nah, ketika kalian plot, ini data gempa jumlahnya 33.529. Mulai dari Januari 2009 sampai 2015. Jadi dalam kurun waktu 6 tahun saja ya, dari Januari sampai Mei 2015,
itu jumlah kejadian gempanya itu ada 33.500 sekian di seluruh Indonesia. Itu jadi memang banyak. Tetapi kok tidak semua kita rasakan ya, kita bukan alat yang bisa merasakan getaran dengan magnitudo yang kecil ya kan. Kita bisa merasakan kalau gempanya gempa merusak yang mayor earthquake yang 6,5 ke atas atau yang 5, tetapi dia di darat gitu. Selebihnya kita nggak begitu terasa karena dia mungkin magnitudenya 3, 4, 5 pun mungkin di laut sehingga kita tidak terasa gitu. Tetapi kenyataannya di Indonesia itu gudangnya gempa. Kalian melihatnya sampai kayak ngelihat 3D nggak sih? Karena saking bertumpuk-tumpuknya kayak gitu. Karena magnitudenya 1,5 sampai 8,5. Kemudian jumlah stasiun yang digunakan untuk mencatat gempa ini ada 304. Nah, jadi kalau setelah kalian praktikum kemarin kan jadi punya bayangan ya. Oh iya, stasiun yang mencatat 304. Kemarin kalian download berapa stasiun? 10 stasiun itu aja udah yang 10 stasiun banyak sekali gitu kan. Nah, ini ada 304 stasiun, jumlah datanya ada 33.529. Oke. Terus metode relokasinya pakai teletomodidi. Kalau yang biasa kakak kelas angkatan kalian tuh hypodidi, kalau yang kalian gunakan untuk menentukan lokasi gempa kemarin noninlog gitu. Nah, jadi dari sebaran gempa ini tadi mau kita lihat sayatannya dalam garis-garis ini ya. Kalau kita lihat sayatannya seperti apa bentuknya? Ternyata seperti ini. Betul. Jadi A, B, C, D, E, F, G, A itu maksudnya dari ujung sini ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu ya. Nah, jadi mulai dari H, I, G, H, I, J itu kan dia udah di selatan Pulau Jawa ya. Dan ternyata dia ada gempa-gempa hingga kedalaman 600. Kalau yang di Sumatera tadi Pak, A, B, C, D, E aja udah sampai sini, A, B, C, D ya yang jelas ya. A, B, C, D. Nah, di Sumatera itu kedalaman gempa itu hanya sampai 200-an. Gitu. Kalian juga bisa melihat kecuraman dari lempeng yang mensubduksi itu dari sini. Gitu. Kalian perhatikan, kalau Sumatera dia kan landai subduksinya. Ya. Tapi kalau Jawa dia langsung turun ke bawah. Sret. Ya kan? Di sini juga langsung sret. Di sini juga langsung sret gitu. Tapi kalau Sumatera dia landai-landai. Gitu ya. Nih dia landai gitu. Nah, sehingga apa? Ketika dia landai, satu kontaknya sangat besar. Makanya banyak terjadi gempa besar. Dua, kedalamannya juga tidak terlalu menunjam gini. Ya kan nggak sampai 600 kilo, hanya di 200-an kilo. Gitu. Beda dengan subduksi yang ada di selatan Jawa. Oke? Dia curam dan dia bisa sampai dalam, dia tegak lurus gitu ya. Jadi dari sini kalian bisa membedakan ya kecuraman dari lempeng yang mensubduksi antara di Sumatera dengan di Jawa. Gitu. Di Sumatera dan di Jawa. Nah, nanti kita akan melihat detail kalau yang ini ya, ini adalah masuk ke Laut Banda, K dan L itu sayatan untuk Laut Banda, sekitar sini, ya. Dan untuk N itu di Halmahera sini, gitu. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, ini kira-kira jaringan seismik ya yang tadi digunakan untuk relokasi. Saya kelewat. Sebelum kita ke Laut Banda, saya akan urut dulu. Kita masuk ke Sumatera bagian utara dulu.
Ini Sumatera. Oke, ini Sumatera. Ini lautan yang warna biru, warna biru itu bukan lautan ya, tapi daerah sini ini lautan. Ya, di sini ada Pulau Nias, di sini ada Pulau Simole, Simeule, di sini ada Nias, di bawahnya nanti ada Siberut, Pagai, Enggano, gitu ya. Ini subduksi, gitu. Nah, yang warna-warna ini menunjukkan slip ketika terjadi gempa. Gempa Nias tahun 2005, 1 tahun setelah gempa Aceh itu kan kemudian ada gempa Nias. Besar juga 8, sekian gitu. Nah, itu yang slipnya seperti ini gitu. Nah, sebaran seismisitasnya seperti apa? Ya, karena waktu itu ini data sekitar tahun 2005 ya, sehingga yang paling banyak sebaran seismisitasnya di sekitar Pulau Simeule dan Nias. Itu Simeule dan Nias gitu. Ini yang Sumatera bagian utara. Gitu. Disebabkan karena apa? Ya disebabkan karena megatrust. Oke? Kenapa tahu megatrust? Kita lihat dari pitch pool-nya. Gitu. Kalian sudah belajar pitch pool. Ya. Kalau seumpama gambar pitch pool-nya seperti ini, ya berarti ada penunjaman dari arah sini. Oke? Ada penunjaman dari arah sana. Gitu. Dan dia sangat landai. Kenapa sangat landai? Karena yang memungkinkan dip-nya adalah yang ini. Ya kan? Bukan dip yang 90. Oke? Jadi saya ulangi pertanyaan saya. Kalau seumpama kita mendapatkan pitch pool yang ini, saya besarkan. Ya, satu dia seperti ini, satu dia seperti ini. Ini plane 1, ini plane 2. Kira-kira yang masuk akal sesuai dengan tektoniknya itu plane 1 atau plane 2 yang menjadi bidang sesarnya. Nodal plane 1 atau nodal plane 2? Nodal plane 2. Betul. Kenapa? Karena tadi arah penunjamannya kan dari kiri ya Sunda Trench gitu Bu. Jadi yang harusnya masuk akal dia nodal plane 2 Bu. Oke, ya. Nodal plane 2 benar banget karena dippingnya dia ngarah ke arah sana ya. Terus saya tanya lagi, ini berkaitan dengan vokal mekanisme. Dip di nodal plane 2 itu dangkal atau curam? 0 atau 90? Hampir 0 atau hampir 90? Dip besar dip dari plane 2 itu mendekati 0 atau mendekati 90? Mendekati 0. Mendekati 0, benar. Artinya bidang patahannya itu horizontal atau vertikal? Horizontal atau vertikal? Kalau dipnya 0, mendekati 0. Mana kalau dip 90 dia vertikal atau horizontal? Kalau dip 0 dia horizontal atau vertikal? Kalau 0 horizontal, Bu. Betul. Kalau 0 horizontal. Jadi kalian bayangkan kopling atau gesekan antara lempeng yang atas dengan lempeng bawah gitu ya, yang menyebabkan gempa-gempa besar ini itu dia hampir horizontal. Berarti koplingnya besar kalau hampir horizontal. Ya kan dia geser seret gitu. Yang di sini kayak gini seret gitu. Nah, sehingga dia menghasilkan gempa-gempa besar gitu. Jadi kita bisa melihat sebaran seismisitasnya seperti ini, kemudian vokal mekanismenya seperti ini. Gitu. Itu ya. Dan di sini tidak ada warna biru karena dia termasuk gempa dangkal. Dangkalnya sampai berapa sih? Kalau di sini mungkin sampai 70 ya dikatakan gempa dangkal. Semakin ke sini dia udah semakin hijau ya. Jadi kalau di daerah sini dia masih gempa dangkal semua. Gitu. Nah, kemudian itu yang Sumatera bagian utara di sekitar Simeule dan Nias. Kemudian ke bawah sedikit di sekitar Mentawai. Mentawai itu ini tadi Nias, berarti ini Siberut, Pagai, Enggano.
ya. Tuh ini pulau-pulau yang bawahnya. Gitu. Di situ juga terjadi gempa besar lagi. Tuh, ada yang warna pink, slip yang warna pink itu kejadian tahun 1797, 8,6 sampai 8. Sorry ada dua ya, 1797 dan 1833 ada 8,6 dan 8,9 kejadiannya. Itu. Yang warna coklat tadi yang Nias 2005. Ya ini tadi Pulau Nias. Yang warna biru gempa Mentawai 2007. Nah, di sini dan gempa Padang juga ya 2007. Loh, makanya yang paling rawan terhadap gempa itu ya itu daerah Outer High Islands kemarin. Itu daerah pulau-pulau busur depan karena di situ tepat dengan megatrust, kan makanya ada gempa-gempa besar gitu. Nah, kalau kita bikin cross section ya di daerah gempa Mentawai dan Padang gitu ya. Tapi ini bukan gempa ini tadi ya. Kalau yang gempa-gempa yang ada di Kepulauan Mentawai ini tadi kan besarnya 8,6, 8,5, 7,8. Kalau dia sudah 8, berarti itu pasti dari megatrust. Ya, bukan dari Mentawai backtrust atau sesar semangko. Karena kita kemarin sudah belajar karakteristik sesar semangko itu magnitudenya tidak akan lebih dari 7,5. Apalagi backtrust Mentawai juga tidak akan lebih dari 7,5. Tetapi kalau untuk megatrust dia bisa sampai 8,6, 8,5 dan 7,8. Ini gempa Nias, gempa Mentawai dan gempa Padang, semuanya besar-besar. Slipnya seperti yang warna ini, yang warna-warna ini, gitu ya. Nah, kalau yang bukan gempa megatrust, ya kita bikin sayatan, tapi dia juga di sekitar Mentawai dan Padang. Ini sayatannya di sini ya, di kotakan ini. Kita melihat hasilnya seperti apa. Ternyata gempanya berkumpul di sini. Gitu. Berkumpul di sini dan mekanismenya apa? Ini kalau seperti ini. Ini strike slip ya. Tapi strike slipnya ini dilihat dari samping. Oke? Strike slipnya dilihat dari samping. Artinya apa? Yang bagian sini dia turun ke bawah, yang bagian sini dia naik ke atas. Nah, itu ya. Jadi bagian sini dia turun ke bawah, yang slab sini dia naik ke atas, gitu. Nah, ini juga sama. Nah, berarti ini kira-kira apa? Dan dia hanya berkumpul di area sini saja, ya kan? Kalau megatrust mestinya dia berkumpulnya di sini. Ya. Karena dia di daerah coupling, interaksi antar dua lempeng. Tapi kalau dia di sini apa? Nah, ini yang kemudian diinterpretasikan sebagai MBT. Apa kemarin MBT? Mentawai backtrust. Betul. Kalian sudah belajar ini di geodinamika. Itu. Jadi selain ada sesar semangko, ya kalau di Sumatera sendiri selain ada sesar semangko yang ada di sesar besar Sumatera ya. Selain sesar besar Sumatera juga ada Mentawai backtrust. Mentawai backtrust itu posisinya tepat di samping pulau-pulau luar itu tadi Simole, Nias, Pagai, Siberut, Enggano gitu. Tepat di sampingnya. Nah, gitu. Jadi kira-kira seismiknya itu akan seperti ini. Jadi MBT Mentawai backtrust. Kalau Mentawai backtrust dia magnitudenya lebih kecil 6,8, 6,3, 6 gitu. Tetapi kedalamannya dangkal kurang dari 50 kilo. Gitu, kurang dari 50 kilo. Ini ada tulisannya ya ST Sunda Trans. Sunda Trans itu berarti mesti Palung Sunda, Mentawai backtrust, Pulau Siberut Island ya. Nah, jadi kira-kira kalau seumpama kita buat interpretasinya di sini tadi ada
patahan gitu ya yang diinterpretasikan sebagai mentawai backtrust. Kemudian ada juga Sumatra Fault. Nah, di sini itu ada zona terkunci. Kenapa? Nah, makanya ketika beberapa kali kelas seismologi kan saya selalu mengatakan ya bahwa di sekitar Padang dan Siberut Pagai itu dia rawan gempa. Kenapa rawan gempa? Kalian perhatikan, di sayatan ini itu di sini kosong. Ya kan? Kosong. Padahal harusnya namanya juga di zona subduksi, harusnya full ya. Maksudnya ketika kita bikin sayatan kayak tadi, nah ini harusnya full gitu. Di semuanya ada gempanya gitu. Tetapi kok di bawahnya Mentawai Padang di sini kosong. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena kemungkinan dia sedang terkunci. Zona terkunci. Kalau zona terkunci berarti suatu saat dia akan rilis, kuncinya akan lepas, ya kan, menghasilkan gempa yang besar. Gitu. Nah, informasi seperti ini kan baiknya diterima oleh pemerintah dan digunakan untuk lebih waspada ya, untuk menyiapkan kapasitas untuk menanggapi kejadian gempa yang akan datang. Tuh, jadi seorang seismologi itu memang benar dia tidak bisa memprediksi. Kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi kita tahu di mana daerah-daerah yang rawan terhadap gempa besar. Gitu. Jadi di sini ada zona terkunci karena kosong, nggak ada gempa, harusnya banyak gempa di sini. Gitu. Ya, di bawah Mentawai Padang, Pulau Siberut, Pagai, dan Padang. Tuh. Itu beberapa seismisitas yang ada di Sumatera. Tapi secara umum seismisitas yang ada di Sumatera itu masih sama yang ada di Jawa. Semakin menjauhi trench atau palung itu dia semakin dalam. Tapi ingat tadi karakternya, dia tidak melebihi 300 km. Dia masih di sekitar 200 km. Beda dengan di selatan Jawa dia bisa sampai 650 km. Ya, kalau saya keluarkan di UAS, kalian at least bisa jawab ya. Tuh. Nah, kemudian kita ke selatan Jawa. Tuh. Selatan Jawa itu dia sudah tegak lurus, subduksinya terhadap palung, ya, dan di daerah selatan Jawa itu dibagi menjadi berdasarkan morfologi dari dasar samudranya itu dibagi menjadi 3 daerah. Ada daerah apa saja? Ada daerah Christmas Island, Sea Mount. Jadi gunung-gunung nggak mesti berapi, bawah laut. Salah satu pulau yang muncul itu disebut dengan atau namanya Christmas Island, itu dia ada di selatan Jawa. Nah, cuma Christmas Island ini dia masuk ke teritori Australia, jadi miliknya Australia. Gitu. Kalian kalau belum tahu ya, di selatan Jawa itu dia ada satu pulau kecil namanya Pulau Christmas, dia masuk ke Australia. Gitu. Jadi ada Christmas Island, Sea Mount, province itu maksudnya dia satu kesatuan gitu ya. Ini yang warna kuning-kuning ini semuanya Sea Mount, gunung laut gitu ya. Tapi ada satu yang sampai di atas permukaan itu apa? Naikan ya. Jadi ada dataran tinggi di bawah laut itu di selatan Jawa juga. Nah, namanya Rurais. Gitu. Kemudian di bagian selatannya Lesser Sunda. Nah, ini ya namanya Lesser Sunda Islands. Jadi Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba itu dia masuk ke pulau-pulau Sunda Lesser. Nah, Lesser Sunda Island di selatannya itu ada Argo Abyssal Plain. Abyssal Plain itu nama untuk dataran rendah yang ada di bawah laut. Gitu. Jadi kan bawah laut juga punya morfologi, ya kan? Kita ada morfologi tinggian, kita ada morfologi dataran rendah. Gitu. Nah, kalau di dalam
laut atau bathymetry itu abyssal plain itu mesti adalah dataran rendah. Jadi kalian bisa melihat juga kan dari sini bathymetry-nya di sini banyak gunung-gunung kecil-kecil, di sini ada dataran tinggi, di sini ada dataran rendah. Nah ini morfologi yang ada di selatan Jawa. Kemudian berkaitan dengan seismisitasnya, ya. Jadi ini seismisitas yang terdapat di Jawa ada 2 line, ya. Kalian bisa perhatikan di sini, dia ada line yang ada di sini, ya, dan ada line yang ada di sini. Nah, kira-kira gimana? Kalau di Sumatera tadi kan ada line-nya Megatrust, line-nya Sesar Mentawai Backtrust, dan line dari Sesar Semangko, Sesar Besar Sumatera gitu. Nah, kalau di Pulau Jawa semua pusat gempa itu di laut ya, di laut, dan dia kayak membentuk 2 line. Nah, line apakah ini atau garis apakah ini? Gitu. Kemudian saya ingin tanya, kalau buletan yang deretan bawah ini ya, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7 yang ini. 1, 5, sampai 7, kecuali nomor 6, ini tipe sesarnya apa? Vokal mekanisme. Betul, normal. Padahal seharusnya kalau di daerah Megatrust, di daerah subduksi, dia harusnya apa? Strike slip. Kok strike slip? Apa? Ini Sesar contoh naik. yang di Sumatera. Reverse. Sesar naik, ya. Namanya aja Mega Trust. Ya jangan lupa Trust, sesar naik. Nah, harusnya di daerah Mega Trust itu sesar naik. Tapi kenapa ini di selatan Pulau Jawa dia malah jadi sesar turun semua? Gitu ya. Kira-kira kenapa? Ada yang sudah pernah baca atau pernah tahu? Izin menjawab, Bu. Kenapa yang di bawah itu kan yang ditandain itu tuh itu merupakan sesar normal dan bukan sesar naik ya tadi Bu pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya itu kan tadi pergerakan itunya tadi sesarnya itu gaya yang bekerja gaya tegasan yang bergerak itu kan itu secara horizontal pada batuan atau pada zona yang ada di bawah itu. Terus juga karena hanging wall blocknya itu tuh dia tuh mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap footwall blocknya itu Bu. Maka dari itu sesar yang bergerak di sana itu adalah sesar normal. Kalau menurut saya kurang lebih seperti itu Bu. Iya, secara penjelasan benar sih, tapi belum bisa menjawab yang saya tanyakan. Secara penjelasan benar bahwa kalau sesar normal, hanging wall itu bergerak relatif turun terhadap footwall. Itu benar. Itu bahkan definisinya dari sesar normal. Gitu. Tetapi yang saya tanyakan adalah kenapa ketika di daerah Megatrust, di daerah patahan naik, itu kok malah ada patahan turun di sepanjang palung ini? Gitu. Itu yang saya tanyakan. Ya kalau yang di daerah sini ya, yang deretan ini dia benar, dia kan patahan naik ya, ini naik, mungkin ada turun karena kompleksitas saja ya, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik, ini naik. Ini ada sesar geser mungkin karena kompleks juga gitu, tapi secara umum dia naik. Ini sesuai karena memang dia di daerah Megatrust. Ya, tetapi kok di daerah yang dekat palung ini gitu ya, kenapa kok dia malah turun semua? Kira-kira kalau gambar sayapannya dia kayak gini. Itu di daerah sini, itu ternyata dia turun. Ini turun. Hanging wall-nya turun. Ini turun. Gitu. Belum tahu ya, ini turun. Kalau di sini dia udah naik. Ya kan, hanging wall-nya naik. Jadi belum tahu. Kalau belum tahu saya kasih tahu.
Jadi yang menyebabkan gempa di sekitar palung, dan itu memang hanya di sekitar palung, nggak sampai yang atas-atas gitu ya. Kalau atas-atas sudah didominasi dengan sesar naik, itu karena adanya pelengkungan dari oceanic crust yang menunjam di bawah lempeng Eurasia atau di bawah Jawa gitu. Jadi kalau ini sketsanya, mungkin ini ya yang terlihat jelas, mana yang terlihat jelas, inilah gitu. Ini Rurais ya, Rurais tadi yang dari selatan ya, plateau dataran tinggi yang dari selatan. Kemudian dia termasuk dari lempeng Australia, dia menunjam ke bawah Jawa, ya, dia menunjam ke bawah Jawa, ini Jawanya gitu, kalau diteruskan. Nah, di daerah lempeng yang menunjam itu terjadi banyak retakan, atau dia tuh melengkung, gitu ya. Gitu. Jadi pas dia mau masuk gitu, kasarannya dia tuh mau masuk, tapi dia tuh tertahan. Akhirnya di sini tuh dia tuh melengkung gitu. Sininya dia melengkung. Ya kalian bayangkan kalau sesuatu yang melengkung, memang kalian punya apalah, punya karet penghapus gitu ya. Kemudian kalian tekuk gitu, karet penghapus tadinya kotak. Kemudian kalian lengkungkan gitu. Kalian lengkungkan, mesti kan akan ada robekan-robekan gitu kan di sininya gitu. Nah, jadi robekan-robekan ini sasar apa? Nggak mungkin sasar naik, ya, sesuatu yang extension, ya, ditarik, ya, atau dilengkungkan extension, dia pasti akan menjadi sesar apa? Normal apa naik? Kalau sesuatu yang ditarik, Normal. betul, gitu. Sehingga dia akan menjadi sesar normal, gitu. Nah, di sini itu banyak sesar normal karena lempengnya itu melengkung, gitu. Ya, nah itu kenapa karakteristik seismisitas di selatan Pulau Jawa itu agak aneh, bukan aneh sih, tapi kalau di Sumatera kan jelas ya, di sekitar Palung itu kita bakalan dapat teras semua, kita bakalan dapat teras, meskipun dippingnya itu kecil sekali, dippingnya tadi hampir 0, ya, tapi dia tetap teras gitu. Nah, tetapi ketika kita ke selatan Pulau Jawa, dia jadi normal di sini. Nah, normalnya itu karena pelengkungan lempeng Australia yang mau masuk ke bawah Jawa gitu. Kalau secara umum, kalau sudah di bagian megatrasnya, ya, di bagian megatrasnya, maka dia akan naik lagi di sini. Makanya ada 2 line, ya. Di sini wilayah yang ini itu masih wilayah gempa yang dikarenakan lengkungan lempeng Australia. Kalau yang di sini sudah karena sudah karena daerah megatrust. Itu, dan kita memang mendapatkan patahan naik vokal mekanismenya. Gitu. Bisa dipahami yang daerah Jawa dan sekitarnya? Seismisitasnya seperti apa? Kalau belum paham silahkan tanya. Oh ya, tambahan, semakin ke arah utara dia akan semakin dalam. Karena tadi kalau kita ambil sayatan seperti ini A, ini B, ya, ini A, ini B, maka dia akan masuk gitu. Ya. Dia semakin menjauhi palung, dia akan semakin dalam. Itu karakteristik gempa di selatan Jawa. Tuh. Nah, ini detailnya ya, kalau seumpama kita mau lihat detailnya gitu. Ini kan berarti kalau di daerah ini ya, di daerah sini, kemudian kita ambil vokal mekanisme yang ini, saya besarkan. Ini plan 1, ini plan 2. Yang masuk akal plan yang sebenarnya yang mana? Plan 1 apa plan 2? Kalau dia ada di daerah sini kan itu. Semua ada di daerah sini. Maka yang masuk akal yang mana? Plan 1 atau plan 2? Coba silahkan dijawab.
Nah, ini udah ada gerakannya nih, udah ada gerakannya serepet gitu. Tinggal kalian cocokkan, kira-kira yang masuk akal yang mana? Nodal plane 1 atau nodal plane 2? Dua, Bu. 2, benar. Udah nggak usah ragu jawabnya. Oke? 2, karena waduh, malah hilang. Dah, gambarnya gimana? Gambar inilah ya. Gambar ini karena apa? Ini kan birunya yang bawah sama yang atas, berarti kan pergerakannya ini ke sini, ini ke sini. Ya. Pergerakannya kan itu berarti yang ini ke sini, yang ini ke sana, gitu. Ini kan jadi patahan turun, ya. Hanging wall-nya turun, hanging wall-nya turun, hanging wall-nya turun. Gitu. Jadi gitu caranya baca vokal mekanisme. Dengan melihat vokal mekanisme kalian bisa tahu, oh ternyata gerakannya kayak gitu ya, gitu. Oh ternyata ini tadi thrust fold ya, ini tadi normal fold ya, kalau di daerah sini sana ya, gitu. Oke. Seismisitas Selatan Jawa, adakah yang mau ditanyakan? Aman? Kalau seumpama aman, kita ke seismisitas Laut Banda. Ibu mau Silahkan. bertanya, Bu. Tadi Bu tentang dataran rendah dan juga dataran tinggi yang berada di bawah laut itu tuh mau nanyanya mau yang ini Bu, maksudnya kan kalau yang kalau yang bagian dataran rendah itu tuh berarti dia berada pada kedalaman yang sangat dalam ya Bu dibanding dengan dataran tinggi yang berada di bawah laut. Apa benar? Betul. Kayak gitu. Jadi saya lupa di sini ada tulisannya enggak ya? Sepertinya cuma saya baca tapi enggak saya masukkan gitu ya. Kalau di sini kedalamannya ini dia hanya sampai sekitar 3 kilo. Jadi sekitar 3.000-an kilometer ya, 3.000-an meter atau sekitar 3 kilo. Tapi sampai di sini dia itu sampai 6 kilo. 6.000-an meter. Itu. Ini memang gimana? Dan daerah yang di dataran rendah itu tuh biasanya lebih rawan terhadap adanya sesar yang menyebabkan gempa atau gimana ya? Tidak juga sih. Kalau masalah rawan enggaknya itu kan tergantung terjadi kuncian atau tidak gitu ya. Justru malah di daerah yang dia agak dangkal gitu ya, yang koplingnya tinggi antar atau gesekannya tinggi antar dua lempeng ini, itu malah yang gempanya besar gitu ya. Kayak Sumatera kan koplingnya besar, jadi gempanya besar gitu. Nah di sini tuh Rurais ini dia berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya ke outer high-nya ya atau punggungan busur depannya atau prisma akresinya. Ketika saya menyebutkan 3 jenis itu berarti hampir sama kan ya. Prisma akresi di sini itu kalian perhatikan, ini kan dia nyambung ya prisma akresinya. Gitu. Tetapi ketika dia sampai sini dia terpecah prisma akresinya. Gitu. Ketika dia di sini pun dia juga menipis. Nah itu kemungkinan karena apa? Kemungkinan karena adanya fenomena ini. Jadi si Rurais yang dia tuh agak dataran tinggi gini ya, kemudian dia subduksi ke arah Jawa, nah menyebabkan si prisma akresinya itu tidak beraturan. Gitu. Jadi dia nggak mulus bikin garis gitu, tidak gitu. Tapi di sini dia tidak beraturan. Nah itu dimungkinkan karena itu. Gitu. Kemudian yang kedua, ketika di sini adalah abyssal plain atau dataran rendah yang ada di laut gitu ya. Kemudian dia mensubduksi, kan tidak banyak sedimen ya di situ ya, gitu ya. Sehingga prisma akresinya itu pun juga akan tipis, tidak begitu banyak. Gitu. Kalian bisa melihat perbedaannya ya. Tuh, kalau yang ini dia biasa aja. Oke? Oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Nah, kita ke Laut Banda. Tapi kalau mau ada yang ditanyakan silahkan tanya lagi. Laut Banda ini menarik. Dia subduksi,
tapi subduksinya melengkung gitu. Sehingga apa? Di daerah busur luarnya itu dia didominasi oleh gempa dangkal, di daerah busur dalamnya di sini dia didominasi gempa dalam. Kalau yang hijau di sini ini berarti partnya subduksi yang sebelah sini gitu ya. Kalau yang hijau sebelah sini ini partnya subduksi yang sebelah sini. Gitu. Tetapi dia kayak mencampur menjadi satu di sini bagian dalam semua gitu ya. Itu sebenarnya adalah semuanya zona subduksi tapi dia melengkung. Gitu. Sama seismisitasnya. Dia mulai dari 0 ya dangkal gitu sampai 600 kilo. Jadi hampir sama dengan Pulau Jawa. Yang beda itu pokoknya cuma daerah Sumatera. Oke. Subduksinya dangkal. Makanya banyak gempa besar. Kalau bawahnya Jawa, selatannya Jawa, Laut Banda, Halmahera, itu subduksinya curam, jadi bisa sampai masuk kedalaman 600-an kilometer. Gitu. Dan di sini pun juga bukan normal, tapi maksudnya seperti pada umumnya ya, di daerah megateras itu dia akan mendapatkan sesar naik, ya teras semua. Gitu. Meskipun ada obliknya ya, tapi obliknya cenderung teras. Ini juga teras, ini juga teras gitu. Meskipun ada obliknya gitu. Nah, cuma beberapa bagian di sini itu dia normal, ya kan? Normal. Kenapa? Di situ ada lembah. Jadi namanya Aru Trough. Trough ya, trough bacanya Aru Trough gitu, lembah Aru. Dia kalau lembah ya wajar dia normal, oke? Gitu. Tetapi di lengkungan ini sepanjang di terasnya itu memang kita dapatnya teras. Gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat 3D-nya, kita bikin sayatan dulu. Kita mau lihat sayatannya kayak apa sih? A paling sini, B, kemudian CD. Gitu. Nah, kita lihat. CD dia dangkal, ya kan? Karena dia berada di ya masih di busur luar ya. Dia di busur luar dari subduksi melengkung. Ya, CD. Jadi dia dangkal. Apalagi D ya, D kan dia paling luar ya, jadi dia hanya sampai 200-an kayak di Sumatera. Tapi kan ini belum selesai ya, 200 ini kan baru di busur luar. Kalau dia sampai busur dalamnya ya, dia sampai masuk lagi gitu. Cuma kalau di Sumatera 200 itu udah selesai, dia udah satu penunjaman gitu, makanya banyak gempa gitu. Nah, yang A dia gabung. Antara ini menunjam dari sisi sini ya, dan yang dari sisi sini. Itu, yang dari sisi sini. Ya, makanya di tengah itu daerah yang hiposenternya dalam. Gitu. Ini juga dia kayak seolah-olah melengkung, tapi sebenarnya ini tuh subduksi dari sini, kemudian ini dari sini. Gitu. Kalau kita lihat 3D-nya, ini kalau pakai warna ya, ada gempa dangkal warna merah, gempa intermediate warna kuning. Ada gempa dalam juga warna hijau. Gitu. Nah, 3D-nya seperti apa? Gitu. Ini kalau dilihat dari atas, jadi ini kepulauan Banda tadi ya yang melengkung. Ini kalau kita lihat dari atas, sebaran hiposenternya itu seperti ini. Gitu. Kalau kita lihat 3D-nya seperti apa? Seperti ini. Oke? Jadi ini subduksinya dari arah sini, gitu. Dan dia melengkung, dia subduksinya gini. Gitu ya, bisa dibayangkan ya. Dia melengkung. Kalau dilihat dari atas kayak gini. Daerah sini, daerah busur dalam itu dia daerah dalam. Kalau daerah busur luar itu dia daerah dangkal. Di sini tadi ada lembah, sehingga dia mayoritas adalah patahan turun. Nah, ini gini, ini seismisitas kepulauan Banda, atau busur Banda. Tuh. Nah, itu yang perlu kalian ketahui saja sih. Oh, ternyata seismisitas Banda tuh seperti itu ya, gitu. Dia juga tetap dikontrol oleh zona subduksi, gitu. Sehingga ada lempeng yang mensubduksi sampai kedalaman 600 kilo. Gitu. Nah, kita sekarang ke Papua.
Kalau Papua itu dia bukan subduksi, tetapi di sana ada patahan dan lipatan. Jadi ada fault dan ada fold, ya. Ada fault dan ada fold. Patahan dan lipatan. Itu lipatan namanya terlipat, berarti dia truss, ya. Berarti dia naik gitu. Nah, jadi di sini ada lipatan dan ada patahan. Jadi di tengahnya Papua itu dia juga sebenarnya banyak terjadi gempa. Cuma karena Papua itu ya penduduknya belum begitu banyak, seismometer, jaringan seismometernya juga tidak sebanyak di Indonesia bagian barat, sehingga monitoringnya itu masih kurang ya kalau dibandingkan dengan Indonesia bagian barat gitu. Dan karena penduduknya sedikit, jadi kalau ada gempa ya nggak heboh ya, nggak kayak bagian barat gitu, nggak kayak Indonesia bagian barat. Tuh. Jadi di sini ada patahan, ini fault ya, lipatan dan ada patahan. Kalau kita lihat maps-nya juga ya. Nah ini ya. Jadi Papua itu dia tuh kayak kena habis operasi gitu ya. Ini kalian perhatikan. Nah ini tuh sebenarnya adalah jalur lipatan truss tadi. Nih dia sebenarnya memanjang sampai Papua Nugini, cuma kan batasnya Papua cuma sampai sini ya. Gitu. Nah, ini di sini tuh tadi fault truss belt. Mana tadi ya? Oh ini. Nih ya. Fault truss belt. Dia garis bikin pegunungan di sini. Gitu. Nah, di situ juga beberapa rawan gempa. Termasuk yang di sini, ini juga patahan karena dia menurun sampai sini. Sampai yang di kepala burung juga ada patahan. Nah, ini ya. Kalian perhatikan di sini. Nih. Itu kalau dari seismisitas nih, tinggi. Ya, sini. Kemudian di sini juga. Nah, sebenarnya dari morfologinya itu juga sudah terlihat ya, meskipun tidak semuanya terlihat gitu ya. Tapi bisa diidentifikasi gitu. Di kepala burungnya ini kalau kalian perhatikan, nah ini juga patahan. Tuh, jadi di kepala burung itu juga rawan terhadap gempa bumi. Nih di sini. Nah, kalau yang atas-atas ini dia patahan geser ya. Dan geser, sehingga kita mendapatkan bentukan sesar geser seperti ini. Kira-kira fault plane-nya yang strike ke arah mana? Ya mestinya yang ke arah sini. Itu ya. Itu Papua. Kalau Papua itu tidak ada zona subduksinya, tapi adanya patahan dan lipatan. Kemudian kita ke Maluku. Gitu. Nah ini tadi yang menarik. Ada Halmahera, Ark, busur Halmahera, dan ada busur Sangihe. Gitu. Nah mereka ini saling mensubduksi. Gitu ya. Kalau kita bikin sayatan, ini sayatan A, B, dan C, kira-kira profilnya seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, ternyata profilnya kayak gini. Jadi terlihat ada subduksi ganda. Satu, Sangihe subduksi ke arah timur, ya ini west, ini east ya, ada tulisannya. Ini west, ini east. Yang Halmahera dia subduksi ke arah barat. Nah, kalau yang Halmahera dia masuk hingga kedalaman sekitar 600 kilo. Jadi sama kayak yang Jawa. Dia tegak lurus, kemudian masuk ke sana sampai kedalaman 600-an kilo.
gitu. Tapi kalau yang Sangihe dia tidak begitu masuk ke dalam, dia cuma sampai sini, ini sampai sekitar 200-an. Ya, kalau ini dia subduksinya hanya sampai sini. Gitu. Ini A di sini, B tepat di halmahiranya. Ya. Kalian bisa lihat di sini ada ini, kemudian ada ini sedikit. Nah, ini sedikit dari mana? Ini juga subduksi tapi dari Philippine strands. Ya, makanya dikatakan di sini kompleks. Kenapa? Udah ada 2 subduksi ganda, Halmahera dan Sangihe, masih ada subduksi dari dari Laut Philippines. Gitu. Jadi kalau yang B ini ya, sayatan B ini ada ini, ada ini, ada ini. Gitu. Sayatan C dia sudah mulai mendangkal ya, jadi kita dapat kedalaman cuma sekitar sampai 300. Ini masih kelihatan bentuknya seperti ini. Oke. Jadi kata kunci kalau untuk Laut Maluku itu terjadi subduksi ganda. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Subduksi ganda di mana yang Halmahera arc itu menonjam ke barat lebih dalam daripada yang Sangihe arc. Kalau sudah kita ke Sulawesi. Kalau Sulawesi dominan apa? Dominan subduksi atau dominan sesar? Gimana? Kalau melihat dari warnanya dia dangkal atau dalam? Kalau yang daerah sini. Dangkal, Bu. Dangkal ya karena merah semua. Kalau yang ini tadi masih berwarna ya sampai biru 600-an itu masuk yang ini tadi ya. Tuh, jadi Sulawesi bagian utara itu kan masih karena subduksi ganda tadi sehingga dia ada kedalaman dalam. Nah ini yang di sini ini kan masih Sulawesi Utara aja, Sulawesi Utara ya. Jadi di sini masih masuk ke subduksi. Nah kalau di badan Sulawesinya sendiri itu dia didominasi oleh gempa dangkal. Kenapa? Karena ada patahan besar. Patahan apa? Patahan Palu Koro yang kemarin bikin gempa Sulawesi 2018 gitu. Sehingga ya banyaknya gempa tuh ya ada di sekitar sini gitu. Nah, ini patahan Palu Koro Fault. Fault. Kalau fault itu yang folding tadi. Palu Koro itu memanjang mulai dari sini sampai nge-cross kota Palu sampai dia ke laut. Akhirnya dia berhenti di mana? Berhenti di zona subduksi Sulawesi Utara. Jadi di sini tuh kompleksnya subduksinya ada banyak, ada 1, 2, kemudian tadi 3 di sini, ada 4 di sini gitu. Nah, jadi di sini dia patahan panjang. Ada patahan yang lain, ada patahan Matano, ya patahan yang kecil-kecil lainnya gitu. Sehingga sebagian besar seismisitas di Pulau Sulawesi itu dangkal dan diakibatkan oleh patahan. Jadi gabung ke patahan Matano. Ya. Ini Sulawesi. Kalau patahan Palu Koro itu murni dia strike slip dekstral apa sinistral ini berarti? Yuk dijawab pertanyaannya. Ini saya besarkan. Sama. Yang sekiranya menjadi fault plane dari Palu Koro fault itu nodal plane 1 atau nodal plane 2? Jawab. Nodal plane 1 atau nodal plane 2? Kalian nggak usah bingung-bingung kalau jawabnya. 1, benar. Kalau jawab kayak gini itu nggak usah bingung. Nggak usah bingungnya gimana. Kalian tinggal ngikutin strike-nya. Strike patahan itu kan dia ke arah sini ya. Berarti yang memungkinkan menjadi nodal plane itu adalah yang ini. Kalian jangan milih yang ini, oke? Okay? Dan nanti kalau kalian milih nodal plane 2 lah mosok kayak gini kan nggak mungkin gitu ya. Jadi yang ini. Oke, benar 1. Kalau seumpama yang benar adalah nodal plane 1, oke,
Berarti jenis patahannya apa? Sesar geser kanan atau sesar geser kiri? Sesar geser kanan atau sesar geser kiri? Kanan, Bu. Kok bisa kanan? Kiri, Bu. Oke, yang kiri kenapa, yang kanan kenapa? Karena arah kompresinya di kiri, Bu. Oke, benar. Karena kalau kalian bayangkan saja kalau selama ini birunya, hitamnya kayak gini ya, berarti kan anak panahnya adalah sret, 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 ya kan? Berarti kan jadi gini, sret, 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 sret. Anak panah tuh ngikutin warna hitam. Oke, yang tadi yang masih jawab kanan ya, coba diperhatikan. Anak panah itu ngikutin bagian yang berwarna, oke? Jadi nggak mungkin ketika beach ball kalian seperti ini, gitu. Mana sih? Wah, malah hapus semua. Ketika beach ball kalian seperti ini, kemudian kalian menggambarkan bahwa gerakannya gini, gini. Loh, nggak mungkin, gitu ya. Itu beach ballmu tuh digunakan untuk melihat arah gerakannya. Kalau memang yang di archer yang sebelah sini, berarti arah gerakannya itu ke arah situ. Ini. Oke, bisa dipahami ya. Berarti kalau gerakannya seperti ini sesar geser kiri atau kanan? Kiri, Bu. Kiri. Oke, no doubt ya. Udah nggak ragu lagi ya. Kiri. Gitu. Nah, jadi Palu Koro Fault itu dia sesar geser kiri. Di daerah Sulawesi Utara kita lihat ini apa? Teras atau normal? Teras atau normal? Kalian udah belajar bikin teras atau normal? Dijawab, ayo. Teras. Teras. Pokoknya diinget-inget deh, kalau kompres, kalau di titik tengah stereonetmu itu kena daerah kompresi, entah kompresinya tuh mau cuma sedikit, serepet gitu doang, atau mau full gitu. Kalau tengahnya kompresi berarti dia teras, kalau tengahnya dilatasi berarti dia normal, gitu aja mudahnya. Ini kan daerah tengahnya itu kan mesti kena ininya kan, apa kompresi ya, gitu sehingga dia masih dikatakan teras. Malah hapus. Saya nggak pas ya bikin titik tengahnya gitu, tetapi ini titik tengahnya masih kelewatan daerah kompresi sehingga dia teras. Teras ya, iya teras karena dia adalah subduksi juga gitu. Oke, jadi harapannya adalah kalian paham daerah subduksi mana, kemudian karakter untuk gempa di daerah subduksi itu seperti apa. Oh, dia teras. Oh, semakin menjauhi palung dia semakin dalam. Kemudian perbedaan karakter seismisitas antara Sumatera, Jawa, kemudian Banda, Maluku, Papua, Sulawesi itu apa gitu. Berdasarkan kedalamannya ya. Kalau berdasarkan kedalamannya, Sulawesi bagian tengah dan Papua Papua secara keseluruhan itu dia dangkal. Kenapa? Karena yang dominan adalah patahan gitu ya. Kalau Sumatera dia dalam tapi tidak lebih dari 200 karena subduksinya dangkal. Kalau Jawa, Banda, kemudian Halmahera dia dalam sampai kedalaman 600 gitu karena subduksinya curam gitu. Jadi harapannya kalian mendapatkan rangkuman itu gitu ya. Karakteristik tektonik dan seismisitas Jawa mulai dari barat sampai timur gitu. Ini udah slide terakhir ya. Tuh, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau bertanya, tidak usah malu-malu. Oh iya, sekarang ada gempa lagi ya di Jember, selatannya Jember 6,0, kedalaman 10 kilo. Jadi posisinya di kalau Jawa tadi di yang ini aja. Selatan Jember. Nah, di sini dia.
gitu. Kedalaman 10 km. Masuk akal? Masuk akal. Karena di sini masih termasuk kedalaman dangkal. Ya, kecuali kalau dia sudah semakin ke utara, maka dia sudah semakin dalam. Gitu. Kemungkinan kalau enggak karena megatrust ya berarti karena patahan turun yang terjadi di lempeng oseanik tadi, lempeng samudra tadi. Oke? Dan kalau kalian perhatikan presentasi saya yang sebelumnya ya, yang tentang katalog gempa, kita mapping B value, yang kita dapatkan rawan gempa itu adalah selatannya Jawa Barat dan selatannya Jawa Timur. Ya, yang B value-nya rendah kan di situ kan, mulai dari sini sampai selatan, kemudian di selatannya Jawa Timur itu B value-nya rendah. Dan qadarullah memang kejadian kan, gempa Cianjur terjadi di B value rendah. Barusan beberapa jam yang lalu gempa di selatan Jember juga di daerah B value rendah. Gitu. Jadi itu pentingnya kita belajar seismologi di bidang mitigasi. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akhiri saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak tahu ini mahasiswa tinggal 33